Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi semuanya. Saya berdoa semoga Bapak Ibu dan teman-teman, terutama yang ada di forum Zoominar ini sehat. Tapi tentu saja buat yang di luar, semoga juga sehat karena mereka semua adalah saudara-saudara kita. Nah, kenapa saya bilang demikian? Karena tadi sebelum acara kita mulai, pemateri kita sudah tanya tuh, apa kabar Mas Gandhi, Mas Budi? Saya bilang baik, itu penting banget sekarang katanya, kata beliau, karena masa corona. Jadi sekali lagi, semoga Bapak Ibu terus sehat, yang belum sarapan, monggo sambil zoominar, sambil cemal-cemil, sambil sarapan, kami persilahkan, tidak ada masalah. Nah, sedikit pengantar, jadi kita di webinar ini sudah masuk seri ke-11. Tentu kita konsistensi ini diuji juga, karena tidak sekedar mengadakan webinar atau zoominar sekali habis itu tutup, tapi kita ingin lanjut terus, itu yang pertama. Yang kedua, kami terus mengundang pemateri-pemateri yang inspiratif, yang kiranya bisa berbagi kepada kita, dan juga memberikan pencerahan. Nah, nanti Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, silahkan bisa bertanya menggunakan chat atau disampaikan langsung. Itu kami persilahkan. Nah, pagi hari ini atau siang ya, sudah jam 10-an, saya kedatangan tamu yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Jadi beliau ini adalah guru saya, kiai saya, dan juga tentu sahabat saya. Saya sudah bertemu berkali-kali, jadi bukan sekedar mengundang beliau karena ketenarannya, tapi saya sudah bertemu beliau beberapa kali, baik di kafe, di kantor beliau, di CT Corporation, di CNN TV begitu, dan saya juga tentu banyak berkonsultasi kepada beliau terkait media, terkait strategi bisnis, dan tentu saja terkait kehidupan. Karena Mas Arief ini, nanti saya kenalkan nama lengkapnya, selain sebagai media eksekutif di beberapa TV ya, Metro TV, Media Group, TV One, CNN Indonesia, dan Trans TV, tentu nanti saya ingin tanyakan apakah itu sekarang masih berbarengan atau itu perjalanan hingga sekarang fokus kemana, kita harus klarifikasi itu. Juga Mas Arief ini aktif di ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, salah satu lembaga di bawah naungan PBNU, one of the largest Muslim community in the world, saya lihat. Jadi sekali lagi ini paket lengkap ini. Nah, saya nggak ingin melewatinya. Saya ingin menyapa dulu. Selamat pagi, Mas Arief Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Gandhi, teman-teman semua. Selamat pagi. Terima kasih sudah diundang. Siap. Ini saya yang terima kasih seharusnya ini. Mas Arief, saya pengen panggil Mas Arief untuk kesempatan kali ini. Buat pemanasan dulu tuh. Tadi kan saya kenalkan begitu lengkap karir begitu ya. Bahkan satu hal yang lupa saya sebut tadi, sebagai dosen di UI juga ini. Nah, jadi makin melengkapi. Yang terkait media dulu, Mas. Di media itu kan ada beberapa tempat ya yang pernah dinaungi ya. Dan saya rasa sulit untuk sekarang itu di satu waktu. Ini apakah perjalanan sejak kapan dan di mana saja, Mas, dulunya, dan sekarang ini sebenarnya fokusnya di media TV yang mana? Silahkan, Mas Arief. Ya, terima kasih Mas Gandhi. Sebelumnya ini saya mau menyapa guru saya nih. Ada guru saya di media cetak, Mas Teguh Sri Pambudi. Waduh, hadir juga ya? Hadir di sini, saya lihat. Mas Teguh ini guru saya menulis di SWA. Beliau redaktur senior di SWA, tulisannya bidang manajemen. Ini Mas Teguh juga join ini. Iya. Iya. Ada beberapa teman juga, Mas. Ada survei dan lain-lain ini.
Jadi terima kasih, ini pagi ini barokah kayaknya, disambungkan lagi silaturahmi dengan banyak guru, banyak teman. Terima kasih Mas Gandhi. Ya, untuk media sebenarnya saya itu masih belajar Mas Gandhi dan teman-teman. Jadi kalau dibilang udah jago juga enggak jago. Karena masih terus belajar. Saya memulai belajar media itu kebetulan mentor saya Pak Hairul Tanjung waktu di awal-awal Trans TV. Nah, beliau ini tipikalnya konglomerat, super sibuk, selain super kaya kalau udah pasti ya karena konglomerat. Tapi juga tapi juga super nggak pelit ilmu. Jadi saya belajar dari A sampai Z di media itu dari beliau, dari pertemuan-pertemuan dengan beliau. Lalu ketika sudah selesai ya saya mematapkan diri untuk coba selain media audiovisual, saya ingin belajar cetak. Nah disitulah saya ketemu Mas Teguh Sri Pambudi ini, nanti kita sapa ini. Ya. Senior saya rendah hati. Karena dari Mas Teguh saya kenalan dengan banyak konglomerat yang lain. Beliau wasilah saya, SUA ini. Nah lalu banyak perubahan sebenarnya dalam karir saya. Kalau dulu dalam General Entertainment di TV, lalu dalam beberapa tempat kerja terakhir itu saya lebih cenderung memfokuskan diri ke industri pemberitaan. Mulai dari bikin TV One bareng Mas Erick Thohir, lalu diajak ke Metro TV waktu itu untuk bantu men-turn Metro TV. Dan terakhir disuruh balik Pak Hairul karena dia punya CNN. Gitu. Ya. Oke. Begitu ya perjalanannya. Makanya saya terakhir ketemu Mas Arief nih di kantor CNN ya, di bawah ya. Tapi di kafe ketemunya, biar santai, anak muda. Kalau UI itu bukan pekerjaan, Mas. Apa saya itu? ralat, Mas. UI itu bukan pekerjaan saya, jadi bagian dari hidup saya untuk mengembalikan apa yang saya sudah dapat selama ini dari Allah ke society ya, salah satunya ya lewat UI. Jadi itu ya kayak amal ibadah saya lah, bukan pekerjaan. Karena saya nggak ngambil apapun dari UI, ya, tapi justru saya mencoba memberikan apa yang bisa saya berikan ke UI. Gitu. Termasuk Siap, ini, Mas. Ini ketemu jenengan ini bukan pekerjaan. Iya, siap Mas. Nah, di sini memang jadi memang inspirasi untuk mengajar dan berbagi itu agar tidak sekedar dihitung dengan nominal, jadi memang jadi sarana kita minimal buat ibadah dan gantian memberikan ilmu sekarang. Mas Arief, saya ingin sedikit tarik ke belakang, nostalgia sedikit. Karena hari Sabtu itu jangan serius-serius. Yang serius nanti belakangan, Mas. Ini sampai di puncak sekarang ini bisa dikatakan melanglang buana dalam dunia media. Ini apakah cita-cita sejak kecil atau ngalir saja tiba-tiba jurusannya itu? Karena kalau saya lihat jurusannya Mas Arief di ITS ya atau UNER ya di Surabaya itu kan bukan jurusan media. Itu apakah emang cita-cita atau ya karena berjalan waktu tiba-tiba masuk ke sana? Iya. S1 saya fisika teori teknik industri dari UNER, teman-teman semua. Terus S2 saya di ITS teknik industri, lebih spesialis lagi manajemen industri. Jadi memang benar Mas Gandhi. Kalau dilihat ya harusnya saya minimal jadi bankers lah atau jadi peneliti di Batan itu. Tapi kok malah ke media. Saya selalu percaya bahwa ada banyak hal yang saya nggak ketahui dalam hidup saya, sehingga banyak hal itu kadang nggak keluar dari keputusan rasional. Jadi kepindahan saya ke media itu bisa dibilang berawal dari sebuah kebetulan. Jadi saya waktu itu di Meratus Group, seorang analis marketing dan operation di sebuah cabang terbesar di Meratus. Nah, saya punya mentor karena saya bagian dari manajemen trainee batch 1 di sana. Saya punya mentor orang Denmark
Nah ini teman, mohon maaf ini bukan contoh yang baik, teman rokokan, Bapak Ibu. Nah ketika rokokan beliau bilang ke saya, kamu udah 2 tahun di sini, karena saya ngelihat perkembangan kamu, sepertinya kamu nggak cocok di sini, dia bilang itu. Karir kamu terlalu cepat, terus dan banyak potensi yang saya lihat kamu bisa berkembang di tempat lain. Jadi ini namanya Mr. Thor, dia udah almarhum berapa waktu yang lalu. Thor kayak dewa petir ya. Nah, terus dia bilang begini, dia waktu itu meramalkan, itu tahun 2000-an, saya masih ingat, dia meramalkan, orang ini cukup visioner. Dia meramalkan nantinya dalam Fortune 100 itu akan banyak pergeseran, perusahaan-perusahaan yang paling top lah di dunia, itu akan banyak pergeseran. Saya tanya, pergeserannya karena apa? Jatuh bangun itu, pasti ada yang jatuh, ada yang naik ya. Nah, dia bilang, cuma ada satu kata yang waktu itu saya catat dari dia, inovasi. Maksudnya apa inovasi? Terus saya nggak paham, saya bilang itu. Karena yang saya tahu dalam bisnis itu ya kapital, ya, saya bilang begitu. Kapital, excellent dalam operation, nah, seperti itu. Yang saya tahu, apa itu, makhluk apa inovasi? Nah, kamu nggak akan tahu katanya. Kamu nggak akan pernah tahu. Kalau kamu masih di sini, saya percuma cerita. Nah, dia rekomendasikan saya untuk pergi ke industri kreatif. Nah, ini makhluknya ini. Jadi orang ateis ngasih saya saran, terus saya bilang, kayaknya menarik nih, saya sampai gundah, akhirnya saya istikharah. Ketika istikharah, kok bolak-balik itu dikasih isyarah untuk memantapkan pergi, sekaligus hijrah ke Jakarta. Minta restu ibu saya, kata ibu saya, ya kalau udah ada isyarah, kamu udah mantep, ibumu cuma bisa kasih restu. Udah, bismillah saya berangkat, Mas. Teman-teman. Sampai seperti itu. Oke. Jadi begitu ya. Jadi sebenarnya bukan tes sejak kecil ini. Karena ketemu Thor, Mr. Thor. Ya. Cita-cita saya jadi dokter. Oh gitu, awalnya jadi dokter? Iya, tapi ternyata takut juga. Sama jarum aja takut, apalagi jadi dokter. Kan dokter yang nyuntik, Mas, tidak yang disuntik. Tapi ngelihatnya geli ya. Oke, siap. Mas Arief, suka dukanya apa sih di dunia media ini? Tentu ada sukanya, bisa dipaparkan sedikit, dan juga dukanya apa, biar kita punya gambaran terkait media, Mas. Iya. Kalau suka duka, itu pasti banyak ya, namanya juga kehidupan teman-teman. Tapi kalau menurut saya, duka saya yang paling dalam itu ketika saya nggak berani nyebut tempatnya ya. Tapi ya dalam CV saya pasti kelihatan. Jadi saya bagian dari konglomerasi yang mengambil alih dari media itu dari konglomerasi yang lain. Jadi seperti itu. Nah, sehingga banyak perubahan-perubahan yang harus dilakukan waktu itu. Salah satunya yang paling fundamental adalah perubahan dalam strategi programmingnya. Dari dia TV General Entertainment berubah menjadi TV pemberitaan. Nah, itu jadi duka saya itu, Mas Gadi. Kenapa demikian? Karena teman-teman bisa bayangkan kalau tadinya TV itu didesain untuk TV general, di mana ada drama, artinya ada tim produksinya, lalu ada banyak beli kartunnya, berarti ada tim akuisisinya, lalu dia harus berubah secara drastis menjadi TV berita. Artinya banyak fungsi-fungsi yang tadinya penting, untuk strategi ke depan yang baru itu menjadi tidak penting. Gitu. Nah, itu harus dilakukan karena pemilik menginginkan itu, percaya dengan skema yang kita ajukan bahwa perubahan dari general jadi TV berita itu akan menyelamatkan bisnis itu sendiri. Saya tahu ini. Apa ini? Ya, nggak usah disebut karena itu jadi duka saya. Kenapa duka? Karena orang-orang hebat dalam fungsi penting sebelumnya itu
dengan amat sangat harus tidak cocok di tempat yang pernah dia tempati. Nah, itu menjadi duka saya karena untuk pertama kali saya berhadap, sebenarnya di 500 dulu udah pernah, karena kita masuk masih menghadapi sisa-sisa krisis moneter 98, lalu dihantam lagi krisis keuangan, pernah. Tapi yang paling dalam ya yang di TV ini, karena mereka ya orang-orang hebat dulunya, karena fungsinya memang waktu itu diperlukan, lalu dalam perubahan itu jadi tidak bisa diakomodasi. Nah, melihat mereka pergi itu, teman-teman, ternyata saya juga manusia nggak tegaan ya. Ya ada duka lah. Saya melihat keluarga mereka, melihat raut muka mereka satu-satu, berjabat tangan. Ya, tetap kami menjadi sahabat sampai sekarang. Ya, tapi itu duka saya. Nah, saya harap duka itu tidak terjadi dalam duka-duka yang lain, dalam ancaman resesi ke depan. Itu doa saya sekarang setiap malam, teman-teman. Jadi mohon diaminkan bangsa ini selamat dari resesi ekonomi, ancaman resesi ekonomi ke depan. Oke. Baik, Mas Arief. Thank you. Kalau sukanya pendek aja. Suka saya dimarahin bos. Saya Jadi pernah dimarahin. Justru saya suka. Saya pernah dimarahin. Biasanya orang kan dimarahin itu malah suka. Saya pernah dimarahin Pak Hairul, saya pernah dimarahin Pak Nirwan Bakri, dan saya pernah dimarahin Pak Surya Paloh yang suaranya menggelegar. Waduh. Tapi saya suka teman-teman. Karena dari dimarahin bos, kita sebenarnya belajar banyak. Yang pertama, bos itu wajib marah. Kalau bos nggak marah itu justru lucu. Gitu ya. Kalau bos sudah marah, berarti petik ilmunya. Oke, ini ilmu baru buat kita. Thank you, Mas. Mas Arief, saya ingin masuk lebih substantif sekarang ya. Tentu media ini punya pengaruh besar terhadap masyarakat. Apa yang digiring itu bisa mengubah mindset dari setiap orang. Nah, ya seberapa besar sebenarnya pengaruh media bagi masyarakat? Yang kedua, mungkin bisa diberikan contoh-contoh penggiringan tadi itu, mungkin dalam bidang politik, dalam bidang agama, dan juga dalam pendidikan. Sehingga memang media ini menjadi semacam sentral dalam segala lini. Itu seperti apa pandangan Mas Arief? Iya. Soal paradigma enggak, sebenarnya tidak cuma paradigma, bahkan media itu sanggup mengubah rasa seseorang terhadap sebuah objek. Nah, saya kasih contoh aja. Ini kasusnya istri saya yang paling sering kena. Ini menarik ini. Dia lagi hobi masak selama pandemi. Ya, lagi hobi masak. Hebatnya media sekarang, itu dia bisa tahu istri saya lagi hobi masak. Hebatnya media sekarang. Tanpa istri saya beritahu ke media tersebut. Nah, sehingga sang media ini, ketika dia sudah tahu persis istri saya lagi hobi masak, istri saya berinteraksi dengan media itu, maka media itu akan menyuguhkan iklan yang dia butuhkan. Entah panci baru, tupperware baru, yang semua bikin saya pusing. Karena barang itu sebenarnya sudah ada. Nah, itu. Jadi, media sekarang tidak hanya satu arah, dua arah, bahkan lebih dari itu ketika sudah dicangkokkan kecerdasan buatan dalam platform media itu bisa menjadi, kalau saya bilang itu, ini bukan bahasa saya sebenarnya, ini bahasa seorang menteri pedesaan, Mas Eko, mantan Menteri Desa Kabinet sebelumnya. Media itu menjadi monster, kata dia. Kenapa jadi monster? Karena media, kalau dulunya kita tahu media itu kita mengkonsumsi berita dan informasi, sekarang media itu juga mencekokin apa yang seharusnya kita nggak butuh, tapi
akhirnya menjadi sebuah kebutuhan. Iya, ya, betul, betul. Dia cerita itu ketika istrinya ngajak dia jalan-jalan ke Plaza Indonesia, yang namanya menteri sibuk ya waktu itu, Pak Eko, Menteri Desa. Nah, si istri itu menarik tangan dia ke sebuah toko tas, padahal katanya toko namanya tasnya istrinya itu udah berapa lemari gitu. Nah, nunjuk tas yang warna merah yang dia juga udah punya warna merah. Kenapa kok tiba-tiba pengen begitu, kata dia. Nah, karena ketika dia cerita, nggak tahu kenapa, tapi ternyata setelah diselidiki historicalnya, ya dia banyak melihat tas warna merah memang. Entah ketika dia berinteraksi dengan Facebook, Google, platform media portal, nah seperti itu. Dia melihat itu. Sehingga habislah dompet Pak Menteri. Nah, itu kisah nyata itu. Namanya Pak Eko. Pak Eko Mendes, ke Mendes dulu. Ya, betul, betul. Gitu. Jadi media berubah, Mas. Wajah media berubah. Media sendiri akan suffer ke depan kalau saya lihat. Mungkin ada praktisi media di sini ya. Kalau teman-teman media nggak berubah, ya akan digiles sama perubahan itu sendiri. Karena media sekarang nggak murni dia menyajikan berita dan informasi. Harus teman-teman harus rajin melihat perubahan tren teknologi yang sedang terjadi. Gitu, Mas, kalau diarahkan kan yang cukup hot itu kan media menggiring ke dunia politik dan agama tentunya. Ya tentu contoh-contohnya sudah banyak. Bisa kita lihat di Pilpres kemarin atau mungkin pada saat isu-isu tertentu ya, termasuk isu agama tentunya. Nah, kenapa sih Mas komoditi politik dan agama ini seakan menjadi sangat hot ya dimainkan? Sebenarnya kenapa sih Mas kayak semacam darurat politik dan darurat agama kita negara ini? Nah, sebelum lari ke sana ada satu pembahasan sedikit aja, agak teoritis tapi saya coba merangkumnya sekecil mungkin. Kalau di UI mungkin saya bisa berbicara panjang lebar dengan mahasiswa. Ya. Tadi paradigma, terus rasa, terus kalau tadi Mas Budi cerita soal politik agama yang dibentur-benturkan itu bicara soal kedua tadi, soal pikir dan soal hati. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena satu disiplin ilmu, neuroscience, itu cerita ke kita soal fungsi otak kita. Fungsi otak kita. Fungsi otak kita itu, Bapak Ibu, selain otak besar kita dan otak tengah kita yang bekerja secara mekanistik, sistematis, tapi kita punya satu bagian dari sebenarnya saya nggak percaya teori evolusi ya, Darwin ya, tapi mungkin itu juga digatuk-gatukkan karena ternyata faktanya dalam otak kita itu ada peninggalan, bisa dibilang peninggalan atau menyerupai bagian dari otak purba yang ada pada reptil. Nah, itu otak kecil yang disebutnya crocodile brain. Itu eksis dalam otak kita. Penting nggak sih itu? Penting. Karena kalau kita bicara soal contoh aja ya. Ibu-ibu lagi masak, kepegang panci, lupa yang lagi mendidih air, lupa pakai sarung tangan atau kain, pasti rasanya gimana? Panas kan? Nah, yang bilang panas itu otak tengah. Tapi yang terus secara refleks menarik tangan, itu crocodile brain kita. Sama ketika Mas Budi yang jago karate, saya baru tahu beliau sabuk hitam karate, bertemu dengan satu preman. Satu preman. Oh, dihajar sama Mas Budi. Sabuk hitam karate, gitu ya. Tapi begitu preman yang sudah dihajar ini manggil 1000 teman-temannya, jurusnya Mas Budi apa? Kaki 1000, Mas, lari. Nah, kaki 1000 lari. Melarikan diri itu adalah teknik yang diajari oleh otak kecil kita. Nah, saya mau cerita ini bagian dari proses bagaimana media mempengaruhi manusia sebagai individu, mempengaruhi
kelompok manusia, sebagai komunitas, yang lebih besar lagi sebagai bangsa, lebih besar lagi sebagai peradaban di dunia. Nah, itu berawal dari superhuman kita dengan otak yang luar biasa Allah kasih. Nah, tapi ada celah-celah yang dimanfaatkan oleh segelintir orang, yang Mas Budi sering sebut spin doctor lah, yang Mas Budi sering sebut tokoh propaganda lah, ahli propaganda. Nah, yang memanfaatkan itu. Nah, ketakutan, kebencian, rasa senang, rasa cinta, nah itu hal-hal yang mereka manfaatkan dalam memprogram otak tadi. Jadi otak itu bisa diprogram, Bapak Ibu. Bisa diprogram. Kalau saya dulu programmer TV cuma nyusun slot acara, ternyata ada programmer otak. Gitu ya? Iya, ada programmer otak. Itu Coca-Cola kalau mau launching iklan baru, programmer otak. Nah, gimana maksudnya programmer otak? Jadi, nah ini kita udah mulai masuk ke yang pertanyaan Mas Budi. Ya. Politik dan agama. Sebenarnya bukan agamanya, karena saya percaya agama-agama samawi itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumbernya seperti itu, tapi dia terus mengikuti ya kemampuan manusia untuk belajar dan berpikir dan merasa, nah sehingga bertahap waktu itu menurunkan wahyunya pada nabi-nabi. Itunya nggak salah. Itunya nggak salah, tapi motif politik itu bisa berbahaya ketika dia tahu sedikit tentang neuroscience dan dia tahu bagaimana memanipulasi media untuk mencapai tujuan-tujuannya, gitu. Nah, kenapa berbahaya? Karena teman-teman, sepinter apapun orang, kalau dia sudah kehilangan, saya bukan bilang nalar kritis, karena kalau nalar kritis pasti orang itu hebat. Saya ambil contoh dalam keluarga saya sendiri, saya punya grup-grup keluarga. Oke. Saudara saya PhD dari Amerika, top orangnya, karirnya bagus, gitu. Karirnya bagus, tapi dia percaya, waktu itu dia bilang, ini nggak bener ini. Sebut nama aja ya, nggak bener nih Pak Jokowi. PKI dia. Loh, kok PKI, Mas? Saya tanya gitu. Iya, PKI dia. Ini pasti dia komunis. Dari mana dasarnya? Dia tunjukkanlah beragam artikel, bukan artikel media lah ya. Waktu itu artikel yang di-crop, yang direproduksi kalau istilah saya, karena kelebihan teknologi digital sekarang, lalu ditumpangkan dalam platform kita sebut aja namanya Facebook waktu itu, yang mungkin karena didistribusikan masif sehingga dia terima itu dalam berbagai pintu masuk dalam otak dia. Ya. Seperti itu. Ya persis kasus tas tadilah, tasnya Pak Menteri, istri Pak Menteri. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dia percaya itu sebagai sebuah kebenaran. Teknologi digital sekarang itu memungkinkan high volume of information and message itu di-push dengan luar biasa hebat ke dalam diri seseorang. Dia ngejar seseorang kayak istri saya dikejar sama panci tadi. Nah, seperti itu. Dengan berbagai pintu masuknya. Nah, sehingga dia percaya itu kebenaran. Gitu. PhD. Saya bilang, Mas, itu bukan media. Loh, ini media. Dia bilang itu. Di Facebook ini media. Itu kropan, Mas. Kropan ya. Udah tetap PKI. Seperti itu. Nah, sampai saya sendiri juga nggak percaya itu. Itu kejadian 2013. Saya nggak percaya. Ternyata saya satu-satunya orang yang, bukan saya satu-satunya orang yang nggak percaya. Almarhum Kiai Hasyim Musadi itu pernah memberikan testimoni, dia juga sempat nganggap Pak Jokowi waktu itu PKI. Itu ya. Saking nggak percayanya, Mas. Kita ngikutin beliau sholat, wah, beliau jadi imam, itu pertama kali lah awal-awal kita dengan beliau. Dia ngimamin. Tartil, wocohan Quran ya. Gitu. Nah, terus dia mimpin doa. Kok iso ndonga gitu. Nah, saking penasaran saya, Mas, saya ke Solo. Saya ketemu ibunya lah. Ibu muslimat, Mas, obi tahlilan. Seperti itu. Jadi dahsyat. Dia bisa dibelokkan, satu informasi itu bisa dibelokkan, ditafsirkan, direproduksi ulang secara masif
sehingga orang percaya hal yang sudah direproduksi ulang yang bukan benar tadi jadi kebenaran. Oke, good Mas. Jadi salah satu titik penting juga saya rasa butuh klarifikasi tadi. Sebenarnya nalar juga. Jadi misalnya Mas Arief dan Kiai Hasyim Muzadi almarhum sempat hampir percaya sedikit, tapi kan beliau menggunakan nalarnya dengan melihat apakah berita itu benar. Bahkan ngecek sholatnya Pak Jokowi misalnya. Wah, masa komunis bisa baca Quran begitu kan? Nah, saya sendiri kan tinggal di Cina. Saya kan sendiri kuliah di Cina ini sekarang karena lagi mudik di Indonesia. Memang ada perbedaan tentunya. Makanya tadi saya rasa Kiai Hasyim Muzadi yang awalnya sempat berpikir itu, sekarang atau di akhir beliau meyakini itu tidak benar. Nah, proses perjalanan sampai meyakini tidak benar itu saya rasa sangat penting bagi kita semua. Jadi ada sebuah tulisan saya baca pagi tadi, jangan percaya sebuah tulisan atau berita hanya karena ada di internet. Nah, seperti kata Mas Arief tadi, adanya di internet itu sekarang sudah bisa, siapapun bisa bikin. Jadi tidak berarti valid berita itu karena ada di Facebook, bahkan ada di berita, ada tulisannya, mohon maaf nih, CNN atau Metro TV. Itu belum tentu benar. Kenapa? Orang bisa mengeditnya, bisa mengcropnya, dan seterusnya. Jadi ini sebagai warning kita juga untuk terus bernalar. Mas Arief, ini makin panas ini. Ini tadi saya sedikit ini juga baca chat-chatnya. Ini peserta kita ada yang dari Papua juga tadi kenalannya. Jadi memang dari Sabang sampai Merauke acara kita ini, dan benar-benar bukan sentral di Jawa atau Jakarta. Jadi kita bisa mengedukasi ke semua teman-teman. Nah, Mas Arief, saya masuk lagi nih. Di era sekarang itu kan media agak berbeda dengan zaman dulu. Berbedanya setidaknya beginilah secara singkat. Tentu perjalanan media dari tulis sampai cetak dan seterusnya itu Mas Arief jauh lebih paham. Saya cuma membuat dua hal saja. Zaman dulu itu tidak semua orang bisa bikin media atau ya membuat tulisan lah begitu. Tapi zaman sekarang ini hampir semua orang bisa menjadi sumber berita. Minimal dia di Facebook udah jadi berita, atau mungkin di blogs ya. Di blogs yang sedikit agak bisa lebih panjang bisa buat. Atau mungkin kalau mau ilmiah, misalnya saya menulis di opini baik di media Indonesia atau di Kompas misalnya, itu juga bisa saya sebagai sumber berita. Nah, tentu ini butuh sebuah wise gitu, menjadi orang yang bijak agar berita itu bisa edukatif. Sebenarnya seberapa besar sih tanggung jawab dan risiko ketika kita membuat berita hoax atau salah itu, Mas, terhadap perubahan, bahkan mungkin terhadap hal yang negatif. Atau mungkin sebaliknya, kalau kita berusaha menulis hal yang baik, fakta-fakta yang baik, itu seberapa besar sebenarnya efeknya yang bisa mengubah masyarakat. Itu seperti apa pandangan Mas Arief? Ya, kita mungkin Bapak Ibu membaca berita akhir-akhir ini soal Mas Anji ya. Ya. Ngikutin kan Mas Anji kan? Mas Anji. Calon profesornya Pak itu. Ada beberapa statement yang Mas Anji rasional. dan Pak Hadi Pranoto gitu ya, Pak. Nah, soal waktu itu obat penawar COVID. Ya. Gitu ya. Viral. Viral, Saya tapi di take down. Tapi sudah menyebar kemana-mana. Yes. Ya. Saya ingin menyampaikan, saya yakin Mas Anji itu tidak punya itikat yang tidak baik ketika. Nah, tapi beliau masuk terlalu jauh. Terlalu jauhnya di mana? Terlalu jauh. Yang dia bahas, objek yang dia bahas itu di luar ekspertis dia. Dan dia masuk terlalu jauh di situ. Tanpa memverifikasi siapa narasumber, apakah dia memang punya kompetensi untuk menjawab
topik diskusi itu, apakah benar dia punya latar belakang yang memungkinkan dia menjawab itu. Bagaimana reputasi dia. Nah, dia nggak punya kemampuan untuk melakukan itu, verifikasi itu. Karena itu adalah disiplin yang dipunyai oleh teman-teman jurnalis seperti itu. Nah, sehingga beliau melangkah terlalu jauh kalau menurut saya, Mas Anji. Kalau mungkin dia bikin diskusinya seputar entertainment, seputar Ya, musik, mungkin publik nggak akan ribut, nggak akan ada yang melaporkan ke polisi. Jadi saran saya menulis itu baik, Bapak Ibu, karena saya juga mulai belajar menulis itu ya waktu saya memutuskan pindah ke SWA. Menulis, berbicara di depan umum itu bagian dari keterampilan dasar yang anak-anak kita pun nanti harus kita gembleng untuk itu. Jadi jangan pernah takut untuk itu. Nah, sejauh mana kalau menurut Mas Budi? Seperti di blog misalnya ya, di blog. Atau kita naikkan, mungkin Bapak Ibu punya tulisan, teman-teman di Detik, di CNN itu punya ruang khusus untuk teman-teman bisa menitipkan tulisan. Karena semakin banyak, kita percaya begini, kita percaya society ini akan powerful ketika nalar kritis, keberanian untuk berpendapat dalam dunia demokratis ini itu muncul dari kalangan kelas menengah terutama seperti teman-teman ini. Nah, sehingga kualitas kehidupan berbangsa dan negara kita meningkat. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi menulis nggak usah takut. Kalau teman-teman mau testing the water kayak Mas Budi ini bukan testing lagi karena dia merajai kolom-kolom di cetaknya Media Indonesia, di Rubika dan lain-lain. Tapi teman-teman bisa mulai dengan Detik. Saya ingin tahu sih tulisan saya itu secara jurnalistik aman atau enggak. Nah, itu coba masukkan. Nanti di situ teman-teman redaktur akan memberikan koreksi. Kita juga butuh konten dari publik. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana blog yang aman? Blog yang aman ya blog yang bicara sesuai dengan ekspertis Bapak Ibu. Gitu. Sesuai dengan ekspertis Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan itu, check and recheck, tidak menjudge seseorang tanpa data dan fakta hukum, nggak perlu takut. Kita dalam alam demokrasi, negara kita negara hukum, jadi nggak perlu takut. Paling dibully. Kayak yang sering Mas Budi dan saya terima ketika mengkritisi salah seorang menterinya Pak Jokowi. Paling dibully. Dan dibully itu pun bagian dari dinamika demokrasi, jadi nggak perlu diambil pusing terlalu masuk ke hati. Biasa bullying itu. Oke. Gitu Mas Budi. Thank you Mas Arief. Jadi intinya Bapak Ibu tadi udah dikasih kunci-kunci bahkan buka pintu ya. Bisa untuk belajar menulis juga, karena benar kata Mas Arief, apalagi saya itu dulu waktu nulis tuh sering ditolak sama redaktur. Baik alasannya sangat klasik ya, kehabisan kolom gitu ya, keterbatasan ruang dan lain-lain. Tapi teman-teman memberikan koreksi dan seterusnya. Ya pada akhirnya alhamdulillah beberapa waktu terakhir ini sering dimuat di media nasional. Nah, salah satunya memang karena tadi jurnalistik itu cukup ketat. Dia tidak sekedar membaca opini yang ada di otak kita secara sembarangan, mohon maaf, tapi harus ada dasar-dasar atau alasan logisnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selama itu bisa kita pertanggungjawabkan, biasanya mereka siap menerima tulisan kita dan memuatnya. Itu pun di bawah tulisan atau di bawah opini kita sering ada disclaimer tuh, bahwa ini adalah opini pribadi penulis. Artinya tidak serta-merta dilepaskan juga kita. Kita harus tetap bertanggung jawab terhadap tulisan kita. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu sekalian, apalagi guru itu kan dapat kredit nanti. Ketika menulis di media nasional ya, Bapak Ibu itu lumayan tinggi kreditnya. Jadi silahkan kalau mau belajar di Detik, CNN, itu ada kolom begitu, bisa dimanfaatkan. Oke, Bapak Ibu,
silahkan jika ada pertanyaan, nanti bisa ditulis di kolom chat. Nanti akan saya bacakan atau mau menyampaikan langsung. Ini ada Mas Milzam, akan disampaikan langsung. Nanti saya akan sampaikan. Cuman saya ingin lanjut dulu ini sedikit ke Mas Arief, biar nanti tuntas, baru kita akan masuk ke tanya jawab. Mas Arief, nyambung yang tadi sebenarnya. Kalau kita lihat juga, ini bukan berarti buruk ya, tapi mungkin tidak harus begitu. Nah, sekarang itu kan sering yang viral, yang muncul, itu lebih banyak juga, tidak mengatakan seluruhnya ya, banyak yang hanya karena menjual pesona, atau mungkin tubuh begitu ya, baik di Instagram misalnya, atau mungkin juga di media lain, atau ketika wawancara di TV dan seterusnya. Nah, tentu itu bukan hal yang buruk, karena orang yang cantik misalnya atau orang yang ganteng dan pinter kita tentu sangat senang. Tapi ada juga kan orang yang sekedar misalnya menjual fisiknya, tapi secara konten itu sangat lemah atau mungkin sangat tidak mendidik. Nah, bagaimana Mas Arief melihat fenomena seperti ini dan masyarakat sangat mudah tuh likes dan nonton tanpa memperdulikan, walaupun tidak semua sekali lagi. Nah, fenomena ini sepertinya apa yang terjadi di masyarakat kita, Mas Arief? Ya, ini memprihatinkan Mas Gandhi dan teman-teman. Rising of social media itu di satu sisi banyak memberikan opportunity, di sisi lain sudah pasti banyak tantangan yang harus kita jawab sebagai bangsa. Nah, salah satunya itu yang Mas Budi tadi bilang, pesona-pesona ini sebenarnya pintu masuk ke dalam apa yang kita sebut sebagai pornografi. Seperti itu. Nah, yang tadi Mas Budi sebut contoh-contohnya, kebetulan saya semalam ngobrol cukup lama dengan teman-teman Komisi 1 Penyiaran dan Komisi Penyiaran dan Kominfo. Nah, itu kita bahas soal ini. Sebagai negara, pasti negara harus hadir ya dengan segala instrumen yang mereka punya. Instrumennya apa? Instrumen menghukum. Kalau ada program yang arahnya pornografi, porno aksi, tutup. Nah, itu peran negara. Atau peran yang lain ya kalau Cina tuh ekstrim, dia bangun Mas Budi pasti tahu tuh sampai Google di sana nggak berkutik sama sekali, semua diatur, ya semua diatur oleh negara. Tapi itu kan hanya bisa di dunia ini dilakukan oleh Tiongkok, oleh Cina, yang mereka punya power yang demikian besar untuk berhadapan dengan adidaya yang lain. Nah, kita kan nggak mungkin, kita bangsa yang hidup berelasi dengan yang lain. Nah, ini kebetulan ada Bapak Ibu guru yang saya hormati, dan lebih lagi penghormatan saya pada Bapak dan Ibu selama masa pandemi ini. Istri saya tuh bilang, luar biasa tugas ibu-ibu ini, ibu-ibu guru, bapak-bapak guru. Ternyata mendidik anak itu susah. Mendidik anak itu susah. Nah, mumpung dalam momen ini, sebenarnya pertahanan yang paling mendasar itu adalah pertahanan pada keluarga. Dan pertahanan pada anak didik. Caranya gimana? Caranya ya dengan meningkatkan literasi terhadap media sosial ini. Gitu. Literasi media sosial ini mudah sebenarnya Bapak Ibu, karena teknologi itu sendiri itu sudah memungkinkan semua mekanisme untuk memfilter itu secara mandiri. Nah, ini yang saya lakukan di rumah. Anak saya udah mulai berkenalan dengan media sosial. YouTube. Kalau Instagram masih belum boleh sama saya dan ibunya. Nah, tapi dia udah punya email sendiri. Udah boleh game online tapi dengan selektif. Nah, itu mohon maaf Bapak Ibu, mungkin nggak demokratis menurut orang tua yang lain atau model parenting yang lain. Tapi saya melakukan sensorship secara ketat dan pengawasan melekat. Jadi parental mode itu benar-benar saya aktifkan. Dia mau nginstal apa, dia chat dengan siapa, itu bapaknya pasti tahu. Nah, itu mekanisme-mekanisme pertahanan yang bisa kita lakukan sambil
tadi saya bilang negara juga hadir dalam memberikan instrumen-instrumen pertahanan terhadap pornografi dan porno aksi tadi, atau konten-konten yang membenci, konten-konten sara seperti itu. Nah, itu mekanisme bersama. Di dunia sendiri, Facebook yang besar-besar ya, Facebook, Google itu juga sudah mengubah algoritmanya. Dia jadi sangat sensitif, lebih sensitif dibanding yang dulu terhadap konten-konten kebencian. Itu sebenarnya tanpa teman-teman sadar, mereka sudah merubah drastis algoritma dasar mereka itu. Nah, media-media yang hobi menaikkan hate speech, konten-konten yang tidak bermanfaat bagi society, itu tanpa disadari kreditnya turun. Nah, kalau kreditnya turun, ratingnya turun kalau di TV. Nah, seperti itu. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, thank you. Ini contoh ya, orang tua yang paham media, jadi anaknya ketat itu pengontrolannya, sensornya lumayan tinggi, filternya itu. Nah, Bapak Ibu juga yang guru, saya rasa juga sama, bisa tentu kita memberikan kebebasan kepada anak, tapi bebas bukan berarti segala-galanya. Bebas dalam arti sesuai usia dia, tetap harus dalam ranah edukasi, dan seterusnya. Yang kedua, tadi Google dan lain-lain juga semakin memperketat aturannya lah ya, rule-nya begitu. Kalau kita posting agak gambar, agak kerasan begitu di Facebook, bisa jadi itu tidak tayang nanti, atau mungkin di blog. Ini lama-lama mirip dengan ini, Mas Arief, dengan sepak bola ya. Sepak bola itu zaman dulu dilanggar keras gitu mungkin masih bisa. Sekarang itu dilanggar sedikit, kayak Neymar itu langsung print itu, Mas. Bisa penalti nanti. Jadi untuk mengamankan juga ada nilai positifnya ya. Baik, ada satu pertanyaan. Ini mau menyampaikan langsung katanya, Mas Milzam Sidki. Saya persilahkan Mas Mildam untuk menyampaikan dan juga kalau boleh memperkenalkan diri dulu. Silakan, Mas Milzam. Iya, halo, salam kenal Mas. Nama saya Milzam. Background-nya bagus, Mas. Karena kan tadi ya, weekend kita harus santai. Cocok, biasa. Iya, mungkin ada, kita santai 4 pertanyaan, nggak apa-apa. Oke, yang pertama tadi saya tertarik sih sama cerita di awal gimana perpindahan dari karir ya, dari yang tadi di industri yang berbeda terus ke media. Apa sih maksudnya yang kan kita tadi kan pindah gitu kan. Akhirnya pivot lah kalau bahasanya sekarang gitu kan, pivot ke media. Terus apa yang akhirnya membuat yakin gitu, dan apa sih misalnya saran buat anak-anak muda gitu ketika kita tahu karir itu kita gitu loh. Kita coba-coba, kita yakin lihat pembicara itu suka lihat LinkedIn-nya, kalau apa yang benar-benar kayak mind blowing banget gitu, atau yang benar-benar kerasa banget gitu, atau bisa kita belajar juga gitu. Ya mungkin bisa dikasih tahu. Terus yang keempat, nah tadi kan karena tadi cukup menarik gitu kan beberapa pengalamannya, kira-kira apa legacy yang ingin ditinggalkan gitu loh. Legacy yang ingin ditinggalkan, saya penasaran gitu makanya. Kira-kira apa yang pengen ditinggalkan dari pengalaman-pengalaman ini? Mungkin itu. Oke. Tadi boleh kenalan dari mana tadi, Mas Milzam? Saya dari Depok. Oh, Kalau universitasnya UI, tapi tadi kita beda ya. Loh. Ya. UI. Bedanya kan tadi S1-nya Mas ini di ini ya. Iya. Aku ngajar juga di sana. Baik. Makasih Mas Milzam. Terima kasih. Kita sudah menangkap. Sekali lagi, makasih pertanyaannya. Nanti buat teman-teman yang lain, silahkan chat mau bertanya dan bilang mau langsung atau mau dibacakan. Silahkan. Mas Arief,
monggo berkenan untuk menjawab pertanyaan Mas Milzam. Ya. Sebelum saya jawab ini Mas Milzam bujangan ya. Kayaknya begitu, Mas. Apalagi background. Nah, Enggak, alhamdulillah udah berkeluarga, udah punya anak satu juga. kalau saya terus ini ada Pak Jumsari, itu Mas Gandhi mungkin nggak berani majang gini waktu weekend. Bisa game over di rumah. Oke, Mas. Yang pertama, Mas, yang pertama soal keputusan. Kita pasti belajar teori-teori pengambilan keputusan yang di situ ada hitung-hitungan cost benefit, terus kalau saya orang bisnis maka indikator finansial itu harus saya lihat. Nah, tapi saya nggak mau bicara itu, kalau itu panjang sekali. Yang saya mau bicara adalah kita sebagai manusia, kalau Mas Milzam ini ya kita kontemplasi bersama ya, dan flashback dalam kehidupan kita. Pertama kali kita muncul di dunia ini, itu dari perjuangan seorang ibu dan atas rahmat Allah yang Maha Esa. Itu poin pertama. Jadi kita sebagai manusia dihantar dalam sebuah kehidupan, perpindahan dari alam rahim ke alam hidup itu karena dua sebab. Yang sebab pertama itu Allah kasih jalan lewat, yang kedua jalan itu lewat ibu kita. Nah, makanya saya selalu punya jimat. Tadi kan obrolan sambil ngudut, terus saya perenungkan, saya pikir, itu kan otak saya yang bekerja. Nah, lalu saya biarkan karena ini menyangkut masa depan dan saya manusia yang cuma tahu apa yang ada di depan mata saya, maka saya serahkan pada dua sebab asal saya ada dalam hidup ini. Waktu itu belum berkeluarga, Mas. Yang pertama, saya istikharah, saya munajat, bener nggak sih keputusan saya ini gitu. Kalau guru ngaji saya itu lebih dahsyat lagi, kiai saya itu kalau mau berangkat ke terminal bis itu dia istikharah dulu sebelum berangkat. Kalau dia udah dapat isyarah jalan dia. Wah, kalau kita nggak sanggup. Gitu. Nah, saya waktu itu minta petunjuk. Lalu petunjuk kedua dari ibu saya. Nah, kalau saya sekarang udah berkeluarga, maka petunjuk itu nambah jadi istri saya. Jadi itu jimat saya, Mas Milzam. Kalau Mas Milzam mau punya jimatnya 3, ibu masih ada ya? Alhamdulillah masih. Istri, jadi 3 jimatnya. Itu. Insya Allah keputusan kita kalau salah gimana, Mas? Sesalah-salahnya pasti barokah. Nah, gitu udah. Makanya nggak ada isu. Nah, lalu yang kedua soal buku apa ya? Ketiga tadi ya, buku dan film itu ya. Kalau 2 tadi yang time management. Oh, time management. Nah, saya itu dulu orang ya. Saya itu dididik sebagai orang yang ini, Mas. Apa yang saya kerjakan itu ya satu itu sampai selesai baru saya pindah ke yang lain. Begitu. Nah, sekarang berubah. Itu tadinya saya belajar soal fokus. Lalu ada satu buku yang mengubah pikiran saya dari David Goleman soal fokus. Ternyata otak manusia itu benar-benar super brain yang Allah kasih, kalau bisa kita bilang ya manusia itu makhluk yang punya derajat kebebasan yang luar biasa. Makanya malaikat disuruh sujud. Nah, iblis yang nggak mau kan? Kenapa? Kok sampai seperti itu? Karena manusia ini sempurna. Saya dulu berpikir, nggak mungkin kita itu berpikir 1, 2, 3, 4, 5 hal bersamaan, mengerjakan hal yang bersamaan, pasti waktu nggak cukup, otak saya hang, butuh inspirasi. Ternyata enggak, Mas. Coba baca buku itu cukup membuka cara saya berpikir. Nah, sehingga sebenarnya misalnya seperti kemarin itu 24 jam saya itu selain bicara soal bisnis, terus bicara soal politik, dalam hal ini perundangan, omnibus penyiaran, bicara soal
dengan regulator, dalam hal ini marah-marahan karena kita berbeda kepentingan. Lalu terakhir bicara soal cara ngaji tartil anak saya. Nah, itu kan beda-beda. Tapi kok bisa ya? Ya itulah manusia. Bisa atau enggaknya ketika kita buka mindset dan belajar untuk multifokus. Gitu. Belajar untuk multifokus. Nah, itu bagaimana cara ngajarinnya? Nah, itu harus butuh pembelajaran. Memang sakit. Saya dulu diajar oleh mentor-mentor saya ya pusing, hang juga kepala. Nah, contoh multifokus yang paling luar biasa hebat yang saya pernah lihat itu ada 2 orang. Yang satu namanya Pak Khairul Tanjung, yang kedua namanya Nirwan Darmawan Bakri. Wow, itu top itu Bapak Ibu. Beliau ini punya perusahaan puluhan, bahkan ratusan, dan semuanya dipantengin satu-satu. Kalau kita kan punya perusahaan sebanyak itu mungkin serahkan aja profesional. Kok dia pantengin satu-satu. Kok cukup waktunya? Ya, buktinya cukup itu. Dia nggak minta ada tambahan 24 jam. Nah, gimana caranya cukup? Nah, dia membangun mekanisme. Itu, Mas. Nah, itu sekaligus menjawab ya yang poin ketiga itu. Jadi kalau buku yang favorit sebenarnya banyak, Mas. Saya juga suka bukunya Kapra yang soal peradaban, bagaimana kita harus berpikir mulai holistik. Lalu saya juga penggemar bukunya kok jadi Harari itu penulis Israel itu, Mas Gandhi. Noah. Nah, Noah Harari. Nah, itu mereka pemikir-pemikir yang cukup rutin lah saya baca bukunya. Mulai dari waktu itu soal Homo sapiens sampai yang buku yang terakhir itu. Nah, seperti itu, Mas. Nah, kita ketemulah sekali-sekali nanti di Depok ya. Nah, apalagi sama-sama Depok. Oke, semoga menjawab ya, Mas Milzam. Ada yang kurang? Yang 4 yang legacy yang mau ditinggalkan tadi. Ya, legacy saya maunya ya ke Mas Milzam gini. Selain ke anak saya. Itu motivasi terbesar saya. Sebenarnya cita-cita saya pensiun itu nanti sederhana. Istri saya juga sering ngetawain, termasuk ibu dan mertua. Jadi pelatih bola. Punya sekolah bola, SD gitu, sama pondok pesantren, nah udah. Kalau sore pelatih bola, kalau pagi ngajar jadi guru. Biasa. Oke, Mas, makasih ya. Jadi tadi salah satu buku rekomendasi David Goleman bisa dibaca, dan itu mengajarkan kita bahwa kita bisa berpikir secara paralel. Jadi tidak harus fokus ke satu, tapi juga bisa sekaligus atau bersamaan secara paralel. Juga ada penelitian itu pernah saya baca, saat ini itu otak kita itu yang kita gunakan ini itu tidak lebih dari 20% yang kita gunakan semaksimal-maksimalnya. Jadi ada ruang yang sebenarnya bisa dioptimalkan menjadi lebih, menjadi 80%, bahkan 100%. Jadi limit itu sebenarnya kita yang membuatnya. Nah, tadi Mas Arief sudah menyampaikan bahwa tentu kita bisa melakukan hal yang lebih. Bahkan konkretnya Pak CT Khairul Tanjung itu dengan perusahaannya yang luar biasa besar dan banyak itu, tapi mampu mengolah semuanya. Bahkan saya dapat bocoran dari Mas Arief langsung itu waktu kita ngopi di sana. Beliau itu tidurnya itu sekitar jam 3 atau jam 4 itu. Jadi memang bukan hanya sekedar memarahin jam ya, wah jam saya sedikit. Tapi beliau benar-benar mengoptimalkan jam itu. Jadi tidurnya dipersingkat. Nah, ini yang sulit ditiru terutama oleh saya, oleh moderatornya. Nah, ada pertanyaan lagi ini Mas Arief, saya izin bacakan dari Rabiatul Andawiyah. Ini saya kira dari Arab Saudi ini. Ini dari kita, ada bahasa Indonesianya Mas ternyata selanjutnya tulisannya. Izin bertanya, sejauh mana kita harus berpikir kritis dalam menanggapi suatu isu sosial media? Apakah hanya dengan membaca di media yang kredibel sudahkah cukup? Sedangkan kemungkinan hal-hal yang diedit atau direduce itu bisa terjadi
Lalu bagaimana cara menyadarkan orang-orang yang malas menganalisis kebenaran suatu isu, sedangkan mereka berpikir pun malas, sehingga mudah percaya menerima apa adanya informasi. Terima kasih. Silakan, Mas Arief. Dari Robiatul. Iya, Bu Robiatul. Terus saya juga baca ini di chatnya, bagus sekali pertanyaannya, Bu. Bagaimana menyadarkan orang-orang yang malas menganalisa kebenaran suatu isu? Nah, ini sama seperti kita bisa membawa kuda ke air tapi menyuruh dia minum, nah itu urusan si kuda. Nah, tapi ya sebuah proses yang saya tadi bilang, yang melibatkan kita semua, termasuk negara itu harus hadir dengan semua instrumen yang negara itu punya. Nah, seperti itu. Jadi kalau dari kitanya ya pastinya yang kita lakukan ya mengajak, menghimbau untuk sebenarnya kita tuh udah diingatkan oleh agama kita tentang disiplin untuk tabayun. Ketika kita menerima satu informasi maka bertabayunlah, kan seperti itu. Kita diajarkan. Kenapa kok harus bertabayunlah? Karena kadang informasi yang kita terima itu belum tentu benar. Belum tentu benar. Atau dia sebenarnya benar, tapi kemudian digeser dari konteks kebenarannya. Jadi berbeda maknanya, seperti itu. Nah, maka kita diminta untuk bertabayun. Tabayun itu apa sih? Kalau teman-teman jurnalis selalu katakan ya melakukan verifikasi. Verifikasi terhadap sumber pertama. Bener nggak sih sumbernya dari media ini? Kita cek. Kalau, oh bukan nih, ternyata Detik nggak pernah ada. Ini cuma capture-an, crop doang, ini crop, ini bukan dari media. Itu kita bisa ingatkan ke beliau. Seperti yang saya lakukan ke grup keluarga saya. Apakah berubah? Ya itu kita kembalikan, semoga dapat hidayah. Tapi setidaknya kita persisten, nggak berhenti untuk bantu mereka bertabayun. Gitu, Bu Robiatul. Terus apa manfaatnya kalau ini dablek terus? Yang ada saya emosi terus kepingin nutuk dia pakai cobek. Nah, jangan, Bu. Jadi nggak barokah. Gitu. Nah, nanti in return-nya pasti ke diri kita. Ketika kita terus berdakwah untuk bertabayun, hati-hati ini informasinya keliru tabayun, yuk keliru tabayun. Itu manfaatnya balik ke kita. Minimal anak kita yang sekitar kita akan melihat, oh bapak ibu itu kalau nerima informasi nggak langsung percaya ya, dia cek dulu kebenarannya, kiri, kanan, depan, belakang, baru dia terima itu sebagai sebuah informasi. Nah, itu akan bermanfaat bagi anak kita. Gitu. Saya juga belajar ini dari bapak ibu saya. Ibu saya guru TK, nah dia ngajarin dari kecil saya seperti itu, bapak saya pun ngajarin. Nanti manfaatnya ya saya terima sekarang, ketika saya punya otoritas untuk menentukan keputusan bisnis, ya nggak boleh keliru. Caranya nggak keliru gimana? Kan banyak informasi di depan saya, informasi finance, informasi marketing, informasi operation. Nah, bagaimana biar nggak keliru? Ya saya baca. Bener nggak nih informasi pertama? Lalu yang kedua, kalau benar informasinya seperti ini, apa yang harus saya ambil keputusan? Alhamdulillah dengan bertabayun selama karir saya selamat. Nah itu minimal, Bu. Jadi jangan pernah Bu Robiatul merasa capek untuk menyadarkan orang-orang yang malas ini. Karena itu jadi jalan barokah untuk Bu Robiatul. Seperti itu. Okay. Dan bisa jadi nanti barokahnya itu ke anak, buka pintu karir anak jenengan, buka anak jenengan dipermudah hidupnya, nah, seperti itu. Jadi itu yang memotivasi kita bersama seharusnya di era post-truth ini, di mana media itu bisa direproduksi menjadi kepentingan-kepentingan tertentu sehingga jauh dari kebenaran. Nah, ayo kita dari orang ber-58 ini konsisten terus-menerus, mulai dari lingkungan terdekat di rumah sampai keluarga besar kita, RT, RW, ya seperti itu. Oke. Thank you, Mas Arief. Jadi memang begitu caranya Bapak Ibu. Saya sendiri sebenarnya tidak sekonsisten Mas Arief ya. Kadang
meladeni ya orang-orang yang terlalu keras atau mungkin sudah kehilangan nalar, itu sudah agak ini juga dalam tanda kutip terbatas. Jadi saya biasa ketika itu keluarga saya, biasa baru saya telepon atau ajak diskusi, karena bukan hanya orang lain, bahkan keluarga kita sendiri pun punya pola pikir. Cuman sebagai orang yang berpendidikan, memang cara masuknya itu juga penting. Kita mengklarifikasi sesuatu itu bukan dengan menghakimi, tapi lebih mengajak diskusi. Jadi bisa jadi kita yang salah kan, karena itu harus kita sadari juga. Jadi disitulah kita tabayun. Nah, ketika pada titik kata Mas Arief tadi, wah itu belum tentu benar berita itu, bisa jadi kropan. Nah, kita bisa berikan link aslinya misalnya. Jadi di titik itu bisa jadi dia sudah tidak berkutik. Nah, tentu ini tidak mudah ya menyadarkan ini. Tapi setidaknya Mas Arief punya solusi, kita bisa mulai dari orang terdekat kita, mungkin juga berpengaruh kepada tetangga kita, bahkan RT kita. Jadi nggak perlu muluk-muluk seluruh warga Indonesia bisa terbebas dari hoax misalnya. Saya rasa itu kita bisa mulai dari orang-orang terdekat kita. Terima kasih Mas Arief jawabannya dan atas pertanyaannya Ibu tadi. Nah, ada pertanyaan lagi dari Ibu Roro. Ini Ibu Roro ini kemarin jadi pemateri juga Mas Arief, sekarang hadir. Kebetulan kita ada grup WhatsApp dan alhamdulillah sering aktif berpartisipasi. Sekarang ingin bertanya. Silakan Ibu Roro. Iya, terima kasih Mas Arief, penjelasannya luar biasa, apalagi pemanfaatan media di kala seperti ini, apalagi saya guru, jadi media tentu saja sangat luar biasa membantu guru dalam membelajarkan di era sekarang ini yang harus belajar dari rumah. Nah, masalahnya itu adalah beberapa orang tua ataupun rekan sejawat juga keberatan gitu. Jadi banyak dalih gitu Mas, walaupun saya sudah memotivasi tapi banyak dalih, misal kuotanya lah atau pirantinya yang tidak mumpuni lah, saya sudah memberikan solusi, misal kalau tidak ada kuota bisa ke sekolah atau mencari tempat yang ada wifi-nya atau bagaimana, pokoknya semua masalah itu saya yakin bisa diselesaikan. Kalau sekarang ini banyak masalah, tentunya kita sebagai manusia harusnya kan hadir memberi solusi gitu. Jadi bukan nambah-nambahi masalah gitu menurut saya. Nah ini, tapi itu sulit sekali kadang-kadang untuk beberapa orang itu jadi seperti kaku gitu ya. Jadi tidak mau berubah sama sekali. Bahkan ketika ada suatu pelatihan pun beberapa semangat mengikuti, tapi ada saja yang masih saja tidak mau membuka laptopnya, mereka masih sibuk main HP. Kalau saya tanya, loh mana laptopnya? Tidak membawa, jadi itu kan jadi aneh gitu. Jadi ini apa sih mengubah ini? Malah itu kan penting bagi mereka juga gitu, Mas. Mungkin masih ada kaitannya dengan penjelasan Mas Arief tadi yang barusan juga masih nyambung gitu ya. Jadi terima kasih, hari ini webinarnya sangat bermanfaat bagi saya sendiri, juga untuk memotivasi saya menjadi lebih baik gitu. Terima kasih, Mas. Baik, makasih Ibu Roro. Ini dari Jawa Timur, salah satu duta rumah belajar berprestasi. Sekali lagi terima kasih Ibu. Monggo Mas Arief bisa ditanggapi dari Ibu Roro kita. Ibu Roro, Monggo. saya juga orang Jawa Timur Bu. Benjing mau ke Surabaya terus mampir Bojonegoro. Pertama, salam hormat saya untuk Bu Roro, teman-teman guru. Sekali lagi, di masa pandemi ini, pahlawan sesungguhnya ya teman-teman guru dan teman-teman para medis. Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Kalau teman-teman para medis sedang menyelamatkan nyawa manusia, maka teman-teman guru menyelamatkan masa depan bangsa kita. Berulang kali saya menyampaikan juga di sosial media yang akhirnya dibully orang, terutama oleh pecinta Pak Menteri, lalu di ruang-ruang diskusi, kemarin juga bersama Wakil Ketua MPR, juga sempat menyampaikan ke Mas Menteri, sebenarnya yang paling kita takuti dari pandemi ini adalah dalam 5-6 tahun, 10 tahun ke depan kita akan menemui sebuah generasi yang nggak punya daya saing.
Ada dalam sebuah percakapan saya dengan teman-teman ISNU yang sebenarnya guyon ala Jawa Timuran lah, Bu Roro paham pasti itu. Nah, guyonannya begini kira-kira dari teman-teman kedokteran gigi ini. Nantinya pasien itu akan tanya, ini ijazahnya ijazah pas COVID atau enggak? Karena kalau pas COVID nggak mau dicabut giginya. Loh, kok bisa? Saya tanya begitu. Lah iya, lebih mau nyabut gigi kalau cuma ngelihat nonton dari virtual. Nah, itu guyonan tapi saya langsung makteng gitu. Apa itu istilahnya kalau orang Jawa Timur yang ngerti? Tertegun. Tertegunnya begini. Ini bercandaan yang bisa jadi akan terjadi dan sangat serius. Nanti ada dokter gigi yang lulusan COVID yang nggak dipercaya oleh pasiennya, ada ahli arsitek yang nggak dipercaya karena oleh kliennya, karena dia produk COVID, lalu ada teknik sipil yang nggak dipercaya oleh kliennya, karena nggak pernah bangun bangunan, praktikum. Nah, ini berbahaya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan kalau Bu Roro mungkin sudah terketuk hatinya, Bapak Ibu di sini ber-50-an lebih ini, orang-orang yang didrive oleh keprihatinan, oleh rasa memiliki kecintaan pada anak didik, pada masa depan bangsa, kehidupan kita bersama. Pasti nggak ada isu kalau yang teman-teman di sini. Nah, tapi bagaimana dengan yang lain? Nah, ini balik lagi, Bu Roro. Jadi, menyelamatkan masa depan. Kalau dengan kolega kita yang belum melek mata hatinya gimana, ya kita deketin terus. Bahwa pertanggungjawaban kita sekaligus nanti amalan kita, yaitu dengan apa yang kita lakukan hari ini. Ketika kita membiarkan anak didik kita nantinya jadi generasi yang kehilangan daya saing, ya maka itu akan menjadi beban kita nanti, pemberat kaki kita nanti kalau mau masuk kuburan. Nah, ditakutin aja begitu, Bu Roro. Dan sebaliknya, ketika kita berjuang dalam situasi sulit ini, sudah pasti Gusti Allah itu ora sare. Amalannya itu akan berbeda dengan masa normal juga pastinya. Begitu, Bu Roro. Jadi kesadaran bersama bahwa ancaman paling serius ini, generasi yang hilang itu dulu yang harus kita pahami. Makanya ketika dalam penutupan semester kemarin, Mas Budi, Mas Milzam yang kebetulan di UI, waktu di UI, saya bilang ke mahasiswa saya minta maaf. Kalau teman-teman adik-adik mahasiswa lagi ada di depan saya waktu itu, kita lewat Zoom begini, maka saya akan cium tangan kalian satu-satu untuk mengekspresikan permintaan maaf saya. Kenapa? Karena satuan ajaran perkuliahan saya nggak 100% seperti yang kita sepakati kontrak di depan. Nggak maksimal, kita sadar nggak maksimal. Nah, caranya Bu Roro ketuk terus pintu hati orang tua. Bapak, Ibu, ya kita nggak doain mereka cepat mati ya. Bapak, Ibu, 20-30 tahun lagi ya anak-anak kita nanti ya. Anak-anak kita yang akan anak-anak kita yang akan meneruskan kita gitu. Sampai secara ekstrim saya pernah bilang ke istri dan orang tua saya. Ini sedang ini berarti anggap bisu. Bahwa anak itu investasi yang paling nggak ada nilainya di dunia, Bapak Ibu. Investasi itu akan kembali ketika anak kita mengangkat peti jenazah kita, mengangkat mayat kita, menurunkan badan kita dalam liang kubur, mengazani, lalu menunggu kita dan mendoakan sepanjang hayatnya. Dan mewariskan value yang sama pada anaknya. Sehingga disitulah kehidupan mengalir. Begitu. Nah, ini semoga saya bisa berbagi motivasi ke teman-teman biar nggak patah semangat. Baik kita lakukan hari ini itu sebenarnya untuk kita kok. Untuk kita kok. Karena manusia itu memang diciptakan Gusti Allah seperti itu. Gusti Allah pun bertransaksi dengan kita kan. Kalau di Quran sampai melakukan ini nanti amalannya dianalogikan seperti butir padi yang dalam satu bulirnya itu ada 700 di padi ya seperti itu analogi.
Nah, analogi yang sama kita sampaikan ke kolega kita yang malas tadi, Bu Roro, atau ke orang tua murid kita. Bagaimana anak itu bisa berdaya mengangkat keranda jenazah bapak dan ibu ketika dia nggak punya kemampuan untuk bersaing sebagai manusia. Oh, itu dosa kita. Nah, insya Allah takut Bapak Ibu. Karena saya pernah bicara ini juga dengan beberapa orang tua murid. Langsung takut. Nah, kalau mereka gimana kalau saya nggak punya pulsa ini? Hidup saya ya apa adanya. Saya supir tembak, sekarang penghasilan saya menurun. Datang ke kelurahan. Kalau kelurahan nggak mau, datang ke camat. Di situ ada semua informasinya. Kalau nggak mau juga, jenengan WA saya atau SMS saya, tak transfer pulsa. Begitu. Nah, ada instrumennya gitu. Nah, inilah saatnya, ini Yuval Noah Harari yang tadi saya suka baca bukunya bilang, peradaban kita ini sedang diuji dalam pandemi ini. Ketika secara jarak fisik kita berjauhan untuk mencegah penyebaran, tapi sesungguhnya kita harus gandengan tangan. Karena Indonesia nggak beres, Australia beres, nggak selesai juga pandeminya. Jadi Indonesia harus beres, Australia beres, Malaysia beres, maka bereslah regional. Gitu. Nah, isu yang sama soal pendidikan juga seperti itu, Bapak Ibu. Gitu, Mas Gandhi, Bu Roro. Oke, ini sudah cocok ya, saya panggil Mas Kiai ya. Memang makomnya itu sudah di situ ya. Jadi, Belum. thank you, Mas Arief, atas penjelasannya. Ya, saya rasa ini menggetuk hati kita. Jadi tidak sekedar berpikir kita siang hari ini, tapi kita juga mengisi hati ya dari acara ini, terutama dari inspirasi Mas Arief. Saya punya satu sebagai penutup, Mas Arief, karena memang webinar kita tidak perlu panjang-panjang, karena yang penting value-nya dan juga konsistensinya, dan di situ saya melihat peserta di sini Mas, konsisten ikut setiap hari Sabtu semacam dijadwalkan. Semoga kita mulai dari kita dulu, dan ini adalah banyak pendidik di sini, nanti bisa menularkan ke guru sekitar dan juga kepada murid-muridnya. Nah, saya ada satu buku, karena Mas Arief dari tadi banyak menyebut banyak buku, bukunya Noah, novelis, ada David, Goleman, dan lain-lain. Kebetulan saya belajar menulis ini inspirasi dari Mas Arief juga menulis ini. Buku Jelajah Hidup Tanpa Batas, nanti saya hadiahkan ke Ibu yang bertanya, atau yang bertanya salah satu aja, karena bukunya terbatas. Jadi mungkin sementara ke Ibu Roro, saya akan kirim, nanti mudah-mudahan minggu depan yang lain bisa juga kebagian. Mas Arief, sebagai penutup, saya ingin satu hal lagi, sekali lagi sebagai penutup ya. Sebenarnya bagaimana pandangan Mas Arief terhadap media ke depannya? Jadi ini kan menjadi tanda tanya juga, kemana sih arahnya dan seperti apa bentuknya. Jadi kita bisa mengira-ngira media seperti apa. Jadi kita bisa mempersiapkan lah. Itu gimana Mas? Monggo sebagai pertanyaan terakhir. Yang jelas industri media kan semakin kompetitif karena pemain baru akan muncul, yang ada di industri nggak bertahan ya akan mundur. Itu keniscayaan dari sebuah proses kompetisi, Bapak Ibu. Nah, nanti jika sudah diketok palunya perundangan untuk migrasi ke digital dari analog, kita sekarang masih rezim frekuensi penyiarannya itu analog. Ketika sudah diketok digital, maka ada dividen digital yang dividen frekuensi digital yang luar biasa besar. Yang tadinya cuma dipakai oleh industri TV itu bisa untuk hal-hal yang lain seperti kebencanaan dan lain-lain. Nah, itu perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Nah, sekarang yang kita selalu berjuang dalam komunikasi dengan teman-teman legislatif dan eksekutif, itu dividen digital ini harus ada yang memang fokus ke pendidikan. Karena kita belajar dari COVID ini, sistem pendidikan kita harus diakui nggak siap. Mau pendidikan tinggi, pendidikan dasar, nggak siap. Ketika satu-satunya medium tatap muka itu tidak terjadi gara-gara COVID, ambiar kalau kata almarhum Didi Kempot. Didi Kempot. Ambiar kabeh gitu.
Nah, artinya apa? Kita nggak siap. Nah, yang saya sekarang lagi berjuang bareng teman-teman di legislatif, komunikasi terus dengan teman-teman eksekutif itu, bahwa nanti migrasi analog ke digital, frekuensi yang tadinya dipakai Trans TV, Trans 7, RCTI, SCTV, itu ditarik oleh negara yang nggak perlu diambil, karena tadinya dengan analog misalnya segini bandwidth-nya, nah dengan digital jadi segini. Nah kan ada sisanya yang segini tadi. Nah yang segini ini akan ditarik oleh negara, dipakai untuk kepentingan kemaslahatan bangsa, seperti tadi channel untuk kedaruratan bencana. Nah, saya harap juga ada channel untuk kedaruratan pendidikan jarak jauh, yang nantinya bisa menjangkau seluruh pelosok, sehingga para guru itu nggak sendirian. Kayak sekarang ini kan para guru sendirian. Gitu. Para guru sendirian, harus diakui para guru sendirian. Koprol dewe. Hebatnya Bapak Ibu guru itu, ya itu tadi, lillahi ta'ala, demi bangsa negara dan anak didik, yang insya Allah jadi amal barokah. Nah nanti arahnya akan ke situ, Bapak Ibu. Mohon doanya juga, agar ini terrealisasi seperti itu. Oke. Baik, terima kasih sekali Mas Arief. Saya rasa pagi ini kita menghadirkan pembicara yang tepat dalam topik yang tepat juga, media dan nalar kita. Saya berdoa semoga Mas Arief dan keluarga senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi matur nuwun sangat Mas Arief dan juga pada Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu lagi pekan depan dengan membahas topik-topik yang menarik juga dan pembicara lainnya yang inspiratif. Baik, saya akhiri. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat saya pada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas, terutama di weekend ini untuk berlibur ya. Gitu. Mas Arief, sekali lagi matur nuwun sangat. Matur nuwun Bapak Ibu, Mas Gadi. Matur nuwun nggih. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.